Terima kasih Bapa. Kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau. Mari kita naikkan pujian ini. Engkaulah kekuatanku. Sejauh timur dari barat, sejauh langit dari bumi. Demikian kasih Bapa dalam kehidupan kita. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku takkan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari katakan bersama-sama, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Terima kasih Tuhan. Tempat perlindunganku, oh, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuh hati menyembah Yesus.
kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kasih. Haleluya, haleluya. Mohon Ibu Rini boleh memimpin kita menaikkan syukur kepada Tuhan buat semua kebaikannya dalam hidup kita. Berdoa untuk kehidupan kita sepanjang hari ini, menyerahkannya kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi Engkau memberikan kesempatan buat setiap kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan kepada Engkau. Menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Hati, pikiran, perasaan kami Tuhan. Kami mau serahkan kepada Tuhan biar sepanjang hari ini setiap kami Tuhan boleh terus menyelaraskan setiap hati dan pikiran kami dengan hati dan pikiran Kristus. Kami berdoa Roh Kudus Engkau yang memimpin, Engkau yang menolong setiap kehidupan kami Tuhan, supaya sepanjang hari ini kami boleh hidup di dalam kehendak Tuhan. Kami tidak hidup untuk agenda-agenda kami sendiri, tetapi kami hidup untuk apa yang Bapa Engkau mau kerjakan bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami terus membuka hati kami Tuhan untuk Engkau berbicara melalui setiap kebenaran firman-Mu, melalui setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kami, biar setiap kami boleh menjadi orang-orang yang semakin memahami, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terus kami mau menaruh pengharapan kami hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa supaya sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh mengalami perkara-perkara yang baik. Kami boleh mengalami pengenalan akan Engkau Tuhan yang lebih dalam lagi dikerjakan di dalam kehidupan kami. Kami tidak berjalan dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami sepanjang hari ini mau berjalan dengan hikmat, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih, kami percaya sepanjang hari ini kami akan mengalami penyertaan Tuhan. Sepanjang hari ini kami akan melihat bagaimana Bapa Engkau mengajar, Engkau mengarahkan hidup kami kepada setiap jalan-jalan Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan kehidupan kami, pekerjaan, pelayanan yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Kembali kami mengucap syukur karena kami boleh terus menerima berkat anugerah Tuhan. Di tempat, di kota di mana kami berada. Pagi ini kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami pagi ini bersepakat berdoa untuk pemimpin kami. Kiranya Engkau memberkati pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, sebagai pemegang kebijaksanaan, pemegang kuasa pemerintahan di bangsa ini. Kami berdoa memintakan kepada Engkau, kiranya Engkau menyertai hamba-Mu dalam kepemimpinannya sampai akhir masa kepemimpinannya. Biar masa 2 tahun kepemimpinan beliau, Bapa, Engkau terus memampukan hamba-Mu ini boleh memimpin dalam kasih karunia itu. Engkau yang memberi kepada hamba-Mu hikmat, Engkau yang memberi kepada hamba-Mu kasih karunia, Engkau yang memberi kepada hamba-Mu kekuatan secara rohani, secara fisik, secara mental, sebagai seorang pemimpin. Kami berdoa Tuhan, kiranya Pak Jokowi terus dimampukan menyelesaikan semua
program, semua rancangan baik yang sudah dikerjakan sehingga boleh terus berjalan dan selesai pada waktunya dalam berkat anugerah. Pagi ini kami berdoa, membawa doa kami buat jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal kasih Tuhan dalam hidup mereka. Doa kami adalah supaya Tuhan Engkau pakai hidup kami. Kalau hari ini kami berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang, jadikan kami berkat lewat perkataan kami, lewat sikap kami, lewat perilaku kami. Urapi hidup kami sepanjang hari ini. Diurapi untuk melayani jiwa-jiwa. Diurapi dalam pekerjaan kami. Engkau yang membuat berhasil, Engkau yang membuat kami beruntung dalam apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Hari ini adalah hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Hari ini adalah hari yang penuh dengan terobosan. Kami berdoa Tuhan buat kami yang ada di komunitas doa pagi ini. Kami bawa setiap kami di hadapan-Mu Tuhan. Kalau ada dari kami yang sedang dalam pergumulan, di keluarga, di pekerjaan, di kerohanian, di kesehatan, kami pagi ini berdoa, Bapa, Engkau yang berkata Engkau yang akan memberi kami jalan keluar dalam setiap pencobaan dan tantangan hidup yang kami sedang jalani. Terima kasih, kami membuka diri untuk jalan keluar, kami membuka diri untuk hikmat pengaturan Tuhan, menuntut kami bisa melewati, bisa menjalani semua hal yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami berkata sesuai firman bahwa di dalam segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Tuhan yang memberi kepada kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Kau buka hati kami, Kau mampukan kami untuk kami hari ini boleh belajar firman-Mu Tuhan. Anugerah-Mu memimpin kami, memberkati hamba-Mu Santi yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Ini ya. Ada teman-teman saya yang hari ini pas ada di rumah, jadi ditodong untuk sharing. Ya. Selamat pagi semuanya. Ya, firman Tuhan pagi hari ini kita mau baca dari Mazmur pasal 139. Ini ayatnya 1 sampai 24, tapi kita mau fokus ke 13 sampai 17 saja. Saya bacakan dulu. Mazmur pasal 139, 13 sampai 17. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu baca di keseluruhan ayatnya, kalau yang pasal 1 sampai 12, itu kalau saya lihat bicara tentang dua hal. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang selalu ada. Tapi kita fokus di 13 sampai 16, ada dua hal dari
ayat 13-16. Yang pertama yaitu Tuhan yang membentuk kita. Di ayat 13 dibilang, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan. Jadi yang pertama, Tuhan yang membentuk kita. Di situ ada kata menenun. Tuhan yang menenun aku. Nah, menenun itu bukan tindakan yang random atau acak tanpa tujuan. Tetapi menenun itu pasti ada tujuannya. Kita udah tahu mau menenun apa. Ya. Jadi Tuhan membentuk kita dengan tujuan. Tuhan tahu kita ditenun mau jadi apa, dibentuk secara unik dengan kekurangan dan kelebihan kita. Semua itu dengan tujuan. Jadi seperti kita tahu juga kita baru merayakan Natal, kita tahu Tuhan lahir, Tuhan Yesus lahir dengan tujuan. Kita juga lahir dengan tujuan. Nah, itu yang harus kita tahu yang pertama, bahwa Tuhan membentuk kita, Dia sendiri yang membentuk dengan tujuan. Jadi tujuan hidup kita udah pasti rancangan Tuhan atas hidup kita nggak bisa banding-bandingkan dengan apa yang Tuhan kerjakan dengan orang lain. Ya. Jadi jangan kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Fokus pada tujuan Tuhan atas hidup kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan membentuk hari-hari kita. Di ayat yang ke-16. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Jadi kalau Tuhan membentuk hari-hari kita, apakah ada Tuhan dalam hari-hari kita? Apakah Tuhan ada dalam gambaran hidup kita? Jadi saat kita membayangkan hidup kita, apakah ada Tuhan di sana? Tuhan membentuk hari-hari kita dengan tujuan. Setiap hal yang harus kita lewati setiap hari, apapun itu, Tuhan punya tujuan. Hal yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, Tuhan punya tujuan. Nah, itu dua hal yang kita bisa pelajari dari ayat 13-16. Tuhan membentuk kita dengan tujuan, dan Tuhan membentuk hari-hari kita. Dan yang ke ayat 17 dikatakan di sini, dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jadi kita nggak bisa mengerti jalan-jalannya Tuhan dan pikirannya Tuhan. Mungkin kadang kita bertanya-tanya, mengapa aku ada di keluarga ini, mengapa aku punya kelebihan, punya kekurangan seperti ini. Kadang kita berfokus hanya pada kekurangan kita. Kenapa kita nggak seperti dia? Kadang mungkin ada bapak ibu saudara yang bertanya-tanya seperti itu. Karena saya juga pernah bertanya-tanya seperti itu dan membandingkan, kenapa saya nggak sepintar kakak saya, kenapa saya nggak bisa kerja secepat dia, hal-hal seperti itu. Ya. Tapi yang kita tahu yaitu Tuhan satu punya tujuan atas hidup kita, walaupun kita nggak bisa mengerti jalan-jalannya dan pikirannya, tapi kita tahu bahwa Tuhan itu punya kendali atas hidup kita. Rancangannya atas kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberi kepada kita hidup hari depan yang penuh harapan. Kita tahu itu di Yeremia pasal 29. Jadi kita nggak mengerti jalannya, tapi kita tahu Tuhan yang punya kendali atas hidup kita. Jadi apapun yang terjadi itu sebenarnya bisa jadi kekuatan dalam hidup kita, karena Tuhan yang punya kendali atas hidup kita, dan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Nah, ya, jadi saya akan itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya akan tambahkan dengan kesaksian. Jadi kan di 17 dikatakan tadi
betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya, kita nggak bisa ngerti pikirannya Tuhan. Jadi banyak hal yang kejadian dalam hidup saya itu yang saya masih bertanya-tanya juga, Tuhan kenapa? Nah, tapi yang paling paling baru-baru ini adalah ketika awal pandemi gitu ya, 2020 ya. Jadi saya rasa banyak orang juga kaget gitu ya dengan terjadinya pandemi ini, karena banyak hal yang berubah gitu ya. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bisnis juga berubah gitu ya, dan mungkin orang-orang nggak menyangka bahwa itu bisa terjadi. Jadi dari kejadian pandemi ini saya juga nggak nyangka bahwa saya bisa mengalami yang namanya kecemasan yang luar biasa, panic attack atau serangan panik ya. Itu tuh sampai jantungnya berdetak kencang, terus kayak bingung gitu kan ya. Saya nggak pernah mikir bahwa saya bisa sampai ke titik itu ya. Kecemasan yang berlebihan. Sampai saya harus pergi ke konseling gitu ya, untuk bisa tahu kenapa sedih, terus bagaimana mengatasinya. Itu nggak pernah terlintas tadi dalam pikiran saya bahwa saya bakal ngalamin itu. Gitu ya. Lalu itu sebenarnya terjadi karena saya harus kerja, dan saya kerja untuk ngajar untuk anak berkebutuhan khusus yang dia itu gampang terkena virus juga itu, dan mamanya sangat hati-hati. Jadi itu membuat saya cemas karena saya harus datang ke rumahnya dan pikiran saya itu udah kacau. Waduh, kalau saya bikin dia kena virus gimana? Pokoknya udah aneh-aneh gitu. Nah, tapi ya dengan proses yang ada, firman Tuhan yang menguatkan, gitu ya, akhirnya saya sampai nggak kerja 3 minggu. Nah itu dia story-nya. Terus pokoknya sampai akhirnya firman Tuhan yang menguatkan, jadi saya bisa pulih. Lalu setelah itu gara-gara kan saya harus kerja ya. Nah, tapi setelah 1,5 tahun saya kerja harus ke rumah dia. Setelah itu di waktu 2021 waktu Delta, lalu orang tua murid saya bilang, Santi kali ini di rumah saja, online saja. Oke, gitu. Tapi saya pikir Tuhan kenapa nggak dari dulu gitu ya online ya? Kenapa baru sekarang setelah 1,5 tahun setelah saya harus mengalami yang panic attack gitu ya, serangan panik, terus kecemasan yang berlebihan, katanya sampai sampai ya pokoknya sampai sakit gitu ya. Kenapa gitu ya? Kenapa baru sekarang? Tapi ternyata ketika saya sudah kerja dari rumah, teman saya itu depresi. Nah, karena depresi tapi saya kerja di rumah, jadi saya bisa dampingin dia. Jadi ada banyak hal lah yang saya bisa kerjakan gitu ya, buat dia, untuk mendampingi dia gitu. Jadi saya berpikir, oh ini ya, jadi rencana Tuhan gitu, semua udah diatur. Jadi dengan saya dari awal harus mengalami kecemasan, saya makin ngalamin Tuhan, saya makin tahu bagaimana saya harus benar-benar berserah kepada Tuhan, karena firman Tuhan juga bilang kan serahkanlah segala kuatirmu kepadanya sebab Dia yang memelihara kamu. Lalu jadi firman Tuhan itu makin hidup dalam hidup saya, dan saya juga makin tahu bahwa oh ya ini rencana Tuhan. Sekarang saya bekerja dari rumah karena saya dibutuhkan untuk mendampingi teman saya yang sedang depresi ini. Dan firman Tuhan juga bilang, dan selain itu ternyata setelah saya ngalamin ini yang namanya kecemasan berlebihan ini, ternyata saya cerita, ketika saya cerita apa yang saya alami, bagaimana saya juga sudah pulih, gitu ya. Ternyata teman-teman saya juga mengalami kecemasan-kecemasan, tapi mereka nggak berani cerita, gitu ya. Jadi setelah saya cerita, mereka baru cerita, gitu. Jadi saya ceritakan pengalaman saya, dan mereka jadi lebih diberkati lah gitu ya. Jadi saya ingat juga firman Tuhan dari
2 Korintus pasal 1 ayat 3-4 yang berkata, kalau bahasa Inggrisnya sebenarnya saya bacakan. Ya, 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan dalam begini, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi ketika Tuhan sendiri sudah menghibur saya bisa menghibur orang lain dengan saya bisa menghibur orang lain karena Tuhan sendiri sudah menjadi sumber penghiburan saya. Betul. Jadi itu baru saya tahu setelah saya merenungkan kenapa ini harus saya alami gitu ya. Jadi itu firman Tuhan hari ini yang saya bisa mengingatkan kita. Yang pertama adalah bahwa kita hidup dengan tujuan. Tuhan menenun kita, membentuk kita dari awal dengan tujuan. Jadi kita mesti cari tahu tujuan hidup kita di dalam Tuhan, yang jelas untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita memang nggak bisa mengerti jalan-jalan dan Tuhan dan pikirannya, yang nggak bisa dimengerti, tapi yang jelas Tuhan in control, Tuhan yang punya kendali atas hidup kita dan rancangannya, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk mendatangkan kehidupan yang benar. Ya, Tuhan yang memberkati. Ya, puji Tuhan, pagi ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Santi. Dan firman Tuhan yang disampaikan Santi ini ayat yang sama yang saya kemarin sharingkan di Natalan doa pagi. Dan hari ini dilengkapi banyak, ditambahkan banyak oleh Santi. Ya, terima kasih. Bahwa Tuhan itu punya tujuan dalam kehidupan kita. Tuhan punya panggilan yang unik atas hidup setiap kita. Dan perjuangan hidup kita setiap hari adalah menemukan apa yang jadi panggilan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Secara umum, secara khusus, dan juga tujuan Tuhan dalam hari-hari yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Mari pagi ini kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang pagi ini dan kita renungkan bersama-sama. Mohon Pak Bambang Setiawan untuk memimpin kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di doa pagi dengan semua pergumulan-pergumulan kehidupan yang dihadapi, semua boleh menemukan jalan keluar, dan berdoa untuk pekerjaan kita, pelayanan kita sepanjang hari ini. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi yang baik ini. Tuhan pertemukan kami di dalam hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati sukacita kebersamaan kami dengan saudara-saudara kami di doa pagi ini. Tuhan, sungguh anugerah-Mu yang sungguh luar biasa melimpah dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji Engkau, mengagungkan Engkau pagi hari ini. Kami boleh menerima firman-Mu yang sungguh luar biasa mengingatkan kami bagaimana Engkau Allah yang memiliki tujuan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu akan membawa kami mengalami sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Mungkin hari-hari ini mengakhiri tahun 2022 ini, Tuhan, ada begitu banyak hal yang belum terselesaikan rencana-rencana kami dalam kehidupan kami, sehingga kami merasa bahwa Tuhan jauh dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang terus akan membawa kami mengalami keberkatan ilahi di masa-masa yang akan datang. Kami percaya untuk menyambut tahun 2023 yang tinggal beberapa hari lagi ini, Tuhan, Engkau juga merancangkan yang terbaik dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami terus mau dipimpin oleh Tuhan,
menjalani hari-hari kami, melakukan semua hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini terus boleh menjadi pegangan kehidupan kami, sehingga hidup kami terus boleh terarah dengan satu tujuan ilahi, yaitu menyukakan hatinya Tuhan, dan hidup seturut dengan kehendak-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat Santi yang berbagi kehidupan melalui brand firman-Mu kepada kami semua. Biarlah Engkau terus memberkati anak-Mu ini, dimanapun anak-Mu ini berada, apapun yang menjadi kerinduan-kerinduan hatinya, Tuhan Engkau memberkati Santi, sehingga Santi penuhlah sukacita dalam menjalani hari-hari bersama dengan Kristus, dan terus bersemangat untuk terus mencari Kristus di setiap waktu, di setiap saat. Terima kasih juga buat saudara-saudara kami yang dengan setia mengikuti doa pagi ini. Bila kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan, kiranya Tuhan Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang terus menolong, memberkati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami terus boleh hidup di dalam sukacita, hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih, biarlah kami terus boleh menghidupi firman-Mu setiap hari, sehingga sepanjang hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, semua yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan berhasil. Kami dijauhkan dari segala hal yang sia-sia, mara bahaya, ataupun hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Kami terus terfokus dan terarah kepada Tuhan hidup kami, sehingga keberhasilan demi keberhasilan menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah sepanjang hari ini, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh semangat kami bersama-sama. Oleh sebab itu, sebentar kami mengakhiri persekutuan doa pagi hari ini, kiranya Tuhan melimpahi kami dengan berkat-Mu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan membawa kita mengalami sesuatu yang baru sepanjang hari ini. Terimalah berkat daripadanya, mulai hari ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di dalam kemuliaan-Nya. Bersama-sama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih. Terima Tuhan kasih. memberkati.